Jadi kalau saya misalnya ngeliat suatu keadaan, apa nih manfaatnya buat saya? Selalu yang dipikir saya, dan saya. Oke. Tapi ketika orang ada di level 1 ini, dia lebih rendah dari binatang gitu kelakuannya gitu. Suffering itu paling banyak ada di level berapa? 1 dong. 1. Jadi mungkin di level 1 itu semesta itu harus melebur ke dalam aku gitu. Padahal arahnya aku melebur ke dalam Semesta. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dame, dan Sony. masih di Bali. Bali. Oke, kita lagi liburan, tapi liburan tetap aja konten ya. Ini bukan liburan namanya ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan relationship, ya, 7 lapisan relationship. Yang mudah-mudahan ini kita akan pretelin satu-satu supaya kita bisa lebih ngerti lagi, bisa lebih dapat lagi, yang mudah-mudahan bisa membawa banyak wawasan. Kita udah bahas tentang nomor 1 itu adalah separasi. Ada keterpisahan, pokoknya relationship-nya urusannya adalah apa untungnya buat aku. Pokoknya intinya adalah apapun yang di luar aku yang untung gitu kira-kira. Nah, ini kalau di tahapan 7 ini yang paling bawah gitu. Nah, seperti apa sih contohnya dan aplikasinya kita akan bahas satu-satu. Silakan Mas Sony. Ya, makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi di nomor 1 ini, basically seperti tadi Kang Abu sampaikan bahwa hubungannya adalah saya di luar, saya di dalam, dan ada eksistensi yang di luar, di mana semua ini harus bermanfaat buat saya, untung buat saya manfaatkan. Kalau perlu saya abuse, dibully, diapain gitu, supaya saya bisa untung. Sebagai contoh misalnya dalam hal hubungan dengan teman. Kalau saya ngeliat teman, dia untungnya apa nih buat gue? Buat dapat duit, buat dapat posisi. Mas Sony boleh nggak? Silakan. Hubungan nomor 1 tuh bisa jadi lebih cenderung merugikan orang ya? Iya kan? Bisa merugikan orang, karena kan saya untung, kamu rugi gitu. Kalau perlu saya eksploitasi lah. Nah, ini bisa dengan teman, bisa dengan istri, suami. Jadi terjadi kekerasan di rumah tangga, dengan hewan, dengan sesama manusia, dengan keadaan. Jadi kalau saya misalnya ngeliat suatu keadaan, apa nih manfaatnya buat saya? Selalu yang dipikir saya, dan saya. Oke. Dengan alam. Jadi banyak orang yang eksploitasi alam tuh ya, menambang, apa-apa deh kita keruk abis kalau perlu, lingkungannya kita rusak, yang penting saya untung gitu, ya kan? Kan terjadi di mana-mana kan ini. Saya kalau perlu pakai motor yang asapnya kebul-kebul kemana-mana, polusi nggak apa-apa, yang penting ya gue nggak mikirin orang gitu, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin lingkungan, nggak mikirin yang lain, yang penting gue gitu. Nah, sebenarnya kenapa Allah mengatakan di Al-Quran bahwa kamu tuh bisa lebih rendah dari binatang ternak gitu. Oh iya. Di surat 8 ayat 22 atau misalnya 7179. 7179. Karena binatang aja masih punya empati kepada anaknya, kepada sesama lingkungan gitu. Dia masih jaga gitu. Tapi ketika orang ada di level 1 ini, dia lebih rendah dari binatang gitu kelakuannya gitu. Oh, ini menarik kesadarannya sih. itu. Karena Iya. benar-benar hanya mikirin dirinya sendiri gitu. Dan bahayanya kalau manusia sebagai manusia dibandingkan dengan binatang, dia punya kekuasaan yang lebih gede gitu. Sebagai contoh misalnya, makin kita ini berproses menjadi pemimpin, bayangin Kang Abu, Bang namanya kalau pemimpin tapi punya ada di level 1 gitu. Jadi dia ngerasa orang dipimpin tuh untuk untungin gue doang gitu. Iya. Politikus kan. Iya. Kayak Fir'aun gitu. Bener. Ya nggak? Dia hanya ya udah, pokoknya kalaupun saya memberi itu buat saya gitu, kepentingan saya. Nah, saya ini dalam hal ini bisa hanya saya sebagai pribadi, tapi juga membesar kelompok saya, partai saya, kemudian negara saya. Apapun, intinya tuh entitas saya gitu. Oke.
atau keluarga saya gitu ya. Artinya yang penting keluarga gue dapat gitu, nggak pikirin yang lain gitu, nggak mikirin perasaan orang dan sebagainya. Jadi dia ada di level 1 gitu. Ini kalau dilihat di seri reinkarnasi gitu ya, ini sebenarnya harusnya di kesadaran awal-awal gitu sebagai manusia gitu. Tapi semakin kita berproses, harusnya kita bisa keluar dari kesadaran ini gitu. Dan kalau kita lihat bahwa ego atau diri sendiri itu adalah secara definisi adalah keterpisahan kita dengan Tuhan, maka sebenarnya ketika ada di level ini, level keterpisahan kita dengan Tuhan tuh masih tebel banget gitu. Yes. Jauh gitu. Iya. Karena masih di dalam ego yang sangat tebal. Ego ini bisa menebal tadi untuk keluarga, kelompok, partai dan sebagainya gitu. Tapi tetap aja menebal. Aku lebih bagus dari kamu. Aku jelek-jelekin kamu gitu. Kelompokku jelek-jelekin kelompok kamu, itu masih ada di level 1 gitu. Iya. Level 1 ini. Jadi kita harus sadar kita ada di sini misalnya, lalu kita lebur ini. Kira-kira begitu. Kalau disederhanakan bisa katakan begini kali Mas, aku win you lose gitu ya. Ya, Aku win you lose. Aku win you lose gitu. Urusannya menang kalah lah ya. Tapi saya mau bertanya ini Mas Sony, Kang Abu. Kalau saya merasa saya dimanfaatkan itu bentuk gimana tuh? Saya kalau yang tadi kan dia sebagai yang menguasai. Tapi kalau posisi saya yang dimanfaatkan, saya merasa selalu jadi korban. Misalnya bayangkan kalau misalnya betul pembantu rumah tangga yang di luar negeri gitu, ataupun siapapun yang lemah gitu, itu kan dia selalu merasa menjadi korban gitu. Jadi mana tuh di dalam 7 lapis itu kira-kira? Nah kalau boleh Kak Abu, kalau misalnya dia merasa dia dikorbankan, sebenarnya itu adalah konsekuensi dari hidup sebelumnya di mana dia mengabius orang gitu. Oh itu konsekuensi. Iya, konsekuensi. Ya. Jadi begitu di satu episode kehidupan, dia ada di posisi di mana dia dimanfaatkan orang habis-habisan gitu. Jadi at the end of the day ini bukan karena dia begitu tanpa sebab gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya ketika dia merasa dia dimanfaatkan atau dia dikorbankan, kesadaran dia masih untung rugi juga, tapi dalam sisi yang rugi gitu. Ya kan? Saya ini untung rugi, tapi dalam hal ini saya di posisi yang mungkin rugi. Kalau kita lagi berdagang nih, saya rugi. Kenapa saya merasa rugi? Karena saya pengennya untung kan. Coba saya nggak pengennya untung rugi gitu. Ya. Artinya gini Mas, orang yang belum masih di level 1 ini ketika dia mati, boleh jadi dia akan dapat balasannya kan. Dia akan menjadi sisi sananya. Dia akan dieksploitasi gitu. Iya. Supaya dia masuk ke relationship level 2 gitu. Pembelajaran untuk naik kelas. Iya, selama dia belum sadar itu dia nggak bisa sadar ke level 2 tuh. Level 2 itu kan lumayan tuh. Lumayan kalau dalam, tapi masih goyang gitu. Oke. Nah, yang menarik gini sih, tadi relate sama Bang Dame gitu ya. Apa sih batasan antara, kan ini dalam real life gitu ya. Ini kayaknya aku dimanfaatin kan kalau misalnya saya harus mundur untuk nggak ada relationship gitu kan. Bahwa saya kayaknya, kan ini jadi self love dan selfish gitu. Bahwa artian bahwa ketika saya mencintai diri saya harus melepaskan karena ini merugikan gitu. Tetapi di satu sisi juga kalau dilanjutin juga ya tadi merasa dimanfaatkan gitu. Gimana tuh Bang Dame? Perbedaan antara, saya pengen kaitkan ke self love sama selfish karena ini kan juga berkaitan sama untung dan rugi gitu. Batasannya gimana menurut Bang Dame? Ya, karena ya kita udah dapat ya konsep yang tadi dijelaskan Mas Sony. Jadi kalau misalnya ketika saya merasa selalu yang dikorbankan, ya kan? Dan boleh jadi saya udah menyadari bahwa saya dulu begitu kepada orang itu, maka saya belum kuat, saya perlu berjarak dulu. Iya kan? Ini kan prosesnya di sini nanti dia akan masuk kepada relationship yang ketiga tuh. Dia dianggap kayak egois juga kan. Kamu hanya hubunganmu dengan Tuhan. Ini kan yang banyak terjadi, Kang. Iya. Jadi, wah udah deh, dia rajin tahajud, dia rajin meditasi, tapi dia nggak mengurus orang lain. Dengan orang lain dia buruk gitu loh. Tapi ini proses nih, sampai satu ketika nanti dia mulai terbuka kepada relationship yang nomor 4, dia akan paham bahwa dia tidak bisa sekedar begitu. Jadi ada masa jeda dulu Kang Abu. Jadi karena saya sudah merasa hubungan ini saya toksik dan saya muter di situ, saya perlu berjarak dulu. Ya.
Nah, bagaimana cara saya membedakannya? Ya, kalau saya tidak bisa ngobrol aja, tidak bisa secara jujur, ya saya berjarak dulu dong. Oke. Berjarak itu kan bentuknya banyak. Betul. Saya tinggalkan dia dulu secara fisik, kemudian kalau dalam konteks hubungan mungkin saya jauh dulu, ada yang berpisah dulu, tapi jangan hanya berhenti di situ. Saya dialog dengan Tuhan kan gitu. Ya. Saya mencari hikmah di sini. Kan di level 2, 3 ini kan sudah mulai dapat hikmah, Mas. Tapi begini ya, boleh saya potong ya? Iya, iya. Maaf ya Bang Damai. Jadi di hukum Taurat kita bahas mengenai law of attraction atau hukum frekuensi. Di mana seseorang yang ada di level 1, ya kan? Dia teman-temannya banyak kan ada di level berapa? Menarik ya. Nah, 1 kan? Iya. Jadi ketika dua orang ini saling mau mengeksploitasi satu sama lain, maka tadi win and lose kan. Oke. Ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Kadang-kadang saya ada di pihak yang rugi gitu. Tapi tetap aja judulnya level 1 gitu. Dan di satu sisi lain kadang-kadang saya ada di pihak yang untung gitu. Tapi judulnya saling mengeksploitasi aja kan. Awas lo, di sini lo bisa menang. Di tempat lain gue bales lo gitu. Oke. Ya kan? Oke. Ini kan jadi lingkaran setan atau vicious circle karma yang nggak selesai-selesai gitu. Kalau ada di level 1 terus. Dan banyak kan orang-orang level 1 kan mengetrack orang teman-teman, sahabat, pacar Level 1. di level 1. Oke. Jadi hubungannya jadi toxic atau eksploitatif gitu kira-kira. Kalau sekarang gini Mas, kan biasa lah ya. Saya tuh selalu ingat Bang Damai tentang kita dikepung atau kita ditekan oleh intimidasi sosial gitu. Contoh-contoh. Ya orang ini udah nggak nguntungin nih, saya tinggalin aja. Ketika tidak menguntungkan ditinggalkan dengan alasan misalkan ya mau naik ke kelas 2 gitu ya, bahwa saya ngelepasin circle ini karena saya mau naik ke kelas 2 gitu. Gimana tuh Mas Sony? Pembatasan antara kan kayak kalau misalnya gini, udah nggak nguntungin aja ditinggalin gitu. Itu juga kan kayak dalam tanda petik egois gitu ya. Tapi poinnya dia mau naik ke kelas 2. Gimana pandangan Mas Sony? Nah makanya manfaat dari podcast ini kita kasih gambaran sampai 7 lapis sehingga dia bisa tahu path-nya, jalurnya, dia bisa tahu track-nya 1 sampai 7 gitu. Nah ketika dia bilang ini orang nggak nguntungin secara apa dulu nih? Oke, itu juga persepsi ya. Iya. That's it. Nguntungin dalam perjalanan saya dari 1 ke 7 dalam rangka saya nanti melebur kepada Tuhan, atau nguntungin dalam hal ego saya, ya kan? Nguntung profit misalnya, ini udah nggak ada profitnya. Nggak ada gitu. profitnya nih gitu. Secara cuan gitu ya. Padahal orang yang katanya ngerugiin secara profit itu, secara perjalanan itu menguntungkan sekali dalam perjalanan. Jadi nggak boleh ditinggalin. Gitu. Misalnya sebagai contoh gini, saya sama pasangan ini mungkin secara hubungan lagi nggak bagus, tapi secara kesabaran gitu, itu membuat saya belajar banyak gitu. Berarti dia sebenarnya secara perjalanan hidup saya dari level 1 ke 7 sangat menguntungkan. Dan Tuhan ngaturnya bukan dari Tuhan kan mengatur relationship ini bukan untuk bikin ego kita makin gede gitu. Tapi justru melebur gitu. Jadi dari persepsi mana dulu? Nah, kalau di Quran surat 7199 mengatakan tinggalkanlah orang-orang tidak tahu, itu yang persepsi perjalanan, bukan persepsi ego. Cuan ya, bukan itu. Oke. Jadi jangan lihat dari persepsi ini nguntungin gua apa enggak, dalam hal kesadaran apa yang bisa saya dapat dari relationship ini. Secara duniawi mungkin nggak enak. Iya. Contoh ya, kita bicara tentang real life aja. KDRT misalnya. Di satu sisi ketika dia diam di KDRT-in bahwa mungkin bagus untuk dalam tanda petik ya kesadarannya dia. Tapi as a physical kan juga nggak baik gitu misalnya. Nah, aku ke Bang Damai dulu tuh. Gimana tuh batasan kapan saya pergi gara-gara ini atau kapan saya tetap bertahan karena dengan adanya ini saya bisa menumbuhkan kesabaran gitu misalnya. Gimana Bang Damai? Saya sekarang melihatnya gini, justru yang diterangkan kemarin 7 lapis relationship ini, 7 level ke relationship ini, itu bisa kita lihat dalam satu fenomena. Misalnya tadi apa tadi? KDRT misalnya. Gitu. Kalau saya di level 1, saya korban KDRT nih, saya di level 1. Saya sebetulnya akan maki-maki dia di dalam diri saya. Saya sama deh level dengan dia. Tapi kalau saya sudah di level 2,
oh selama masih ada manfaatnya gue di sini, paling tidak secara income nggak apa-apa deh gue di KDRT. Oke. Tapi gue masih, ini bahasa sehari-hari ya. Iya, iya. Oh, ada loh yang gitu Bang Damai. Jadi nggak apa-apa, gue bertahan aja. Yang penting kan gue masih makan, gue masih ditransfer gitu kan. Iya. Itu kan dia sebenarnya masuk ke level 2 kan. Nggak apa-apa gue korban di sisi ini, gue dimaki-maki, tapi gue masih dipenuhi kebutuhannya. Kalau dia di level 3, kejadian ini akan dia jadikan untuk mencari tahu apa sih sebetulnya hikmah di balik ini. Dia mulai menjalin hubungan dengan yang lebih tinggi. Makanya banyak orang setelah di KDRT itu kadang-kadang dia jadi lebih religius, dia lebih rajin beribadah, segala macam kan gitu. Tetapi dia masih menggunakan hubungan dia dengan Tuhan itu untuk menghajar yang di sana juga gitu kan. Jadi masih apa manfaat ke gue gitu. Jadi di level 3 nih. Ini saya ikuti jalan pikiran yang kemarin nih. Kalau dia sudah di level 4, dia mulai, apa ya pelajarannya buat aku? Jadi dari hubungan yang toksik tadi, dia mulai menemukan petunjuk, begini loh bentuk hubunganmu nanti dengan orang ini. Udah mulai di level 4 tuh. Dan ketika sudah dapat petunjuk dari Tuhan, dia udah mulai nggak egois di level 4. Dia mencari tahu gimana ya cara ngomongnya. Dan dia mendoakan yang itu. Yang menyakiti dia itu. Itu sudah di level 4. Katakanlah dia sudah dapat hikmah, dia mulai punya power, kesadaran dia udah mulai lebih tinggi. Dia bisa ngajak ngomong tuh, oh, kok kamu berubah ya sekarang? Mulai tuh hubungannya berubah. Kenapa? Karena sudah mulai di atas kita bertemu. Itu yang saya suka sebut, mulai bisa heart to heart, heart to heart communication, soul to soul communication, sudah lebih jujur, sudah mulai bisa saling koreksi diri. Dan kalau ada apa-apa kita tidak hanya menghajar satu sama lain. Nah kalau dia sudah terbuka ke level 5, ini berkah juga atas kasih sayang Tuhan juga. Ternyata dia adalah sarana aku belajar. Dia utusan Tuhan buatku. Dia KDRT saya kemarin, itu ngajarin aku. Jadi oleh karena itu, pada saat orang sudah di level 5, memahami hubungan yang tadi KDRT, aku bersyukur kemarin aku dibegitukan. Di situ baru karena bisa bersyukur ya. Bersyukur karena ini sudah jadi utusan buatku untuk ngajarin aku. Benar. Jadi ini 7 lapis ini sebetulnya kayak satu format perjalanan batin. Ya, jadi bagi teman-teman yang mendengar podcast ini jangan dilihat satu potong-sepotong. Ini satu kesatuan utuh. Benar. Nah, bayangkan kalau sudah di level 4 dan 5, hubungan itu sudah mulai harmonis tuh. Yang kita bahas sebelumnya kan sudah saling bertumbuh tuh. Iya. Nah kalau sudah di level 6, itu karunia lagi tuh. Kesaksian itu semakin deep, semakin pure. Ya nggak ada lagi yang di KDRT tadi. Memang harus terjadi kemarin. Itu benar adanya. Hilang, udah hilang dan itu jadi tidak reinkarnasi lagi. Tidak ada karma lagi. Nah sekarang setelah dia sudah mulai di 4, 5, 6, maka setiap dia, misalnya nih, ya aku kasih contohnya versi saya Mas Sony. Ini kita di 3 fakir ini atau itu sebenarnya di mana sih? Level 3, 4, 5, kita kan bisa ngebaca kan? Bisa sangat bisa gitu. Dan pada saat kita diskusi tema aja, nggak ada tuh kita saling, nggak ada tuh. Karena apa? Kita sadar betul apapun yang kita sampaikan ini, kita laporan dulu ke atas. Pada saat kita ke atas, ke Tuhan, di sana kan satu ininya sumbernya. Tinggal gayanya Kang begini, gaya saya begini, gaya Mas Sony begini. Itu kan sudah di level 4 sebenarnya. 4 itu. Nah bahwa satu saat nanti, ini merinding saya. Itu kan kok bisa ya Tuhan ngomong kayak gitu? Itu kan jadi seru tuh. Iya kan, jadi kayak benar. dapat petunjuk kita satu sama lain. Karena yang berbicara itu adalah Tuhan berbicara melalui utusannya. Nah ini kita harus ngasih rahasia dapur dulu. Kita tuh kalau ngobrol ya perlu diketahui nggak tahu mau ngobrol apa. Yang penting Mas Sony, Bang Damai ini ya oke, masing-masing dapat, masing-masing kontemplasi, ya udah gitu. Akhirnya terjadi obrolan-obrolan selama puluhan episode ini karena betul-betul relationship-nya itu udah bukan masalah ini nguntungin nggak ya, nggak gitu. Tapi kan realnya begitu ya Bang Damai ya. Dan kita bisa, mungkin juga vibes ini bisa dirasakan sama yang menyaksikan ini bahwa ya ini bukan kaitan masalah untung rugi gitu, tetapi justru ada kaitan untuk saling support dan ya balik lagi lah ya, konteksnya tidak hanya hubungan 1, 2, dan 3 gitulah intinya. Boleh nggak Kang saya mau tambahin lagi? Iya, ini menarik. Pada waktu kita baca komen teman-teman, kita banyak belajar kan? Oh iya dong. Banyak banget belajar. Benar. Jadi
ini bukan cuma segitiga kita nih, bahkan dengan para penonton pun itu ada segitiganya. Benar nggak Mas Sony? Iya betul. Iya. Oke. Intinya tuh kalau kita udah di level 4, 5, 6, syahadat itu jadi ada maknanya gitu. Bukan hanya bunyi gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa hanya di level 6 kan, hanya Allah, semuanya Allah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadnya tuh luas gitu. Makanya ada kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wa ala ali Muhammad fil akhirin gitu kan. Muhammad yang akhir adalah Nabi Muhammad, tapi Muhammad yang awalin ya seluruh utusan di luar eksistensi kita itu utusan Allah gitu. Yang membuat kita menjadi sadar ujungnya masuk ke step by step level tadi. Relationship kan. Segala sesuatu antara kita dan di luar kita kan menimbulkan relationship. Relationship itu hanya sarana untuk mencapai di level nanti 7 gitu. Tapi udah di level 6 aja udah di level 4 aja udah bagus sekali. Bagus banget. Dan Kang Abu, kalau saya lihat ya, ini kan jadi satu bentuk suguhan 3 fakir kepada teman-teman penonton nih. Nanti kalau misalnya ada masalah kawin beda agama, kawin kok begini, saya kok saling berantem satu sama lain, maaf ya, misalnya antar partai juga sikut-sikutan. Itulah drama dari 1, 2, 3 sebetulnya kan. Jadi drama kehidupan itu semuanya cerita 1, 2, 3. Dan paling banyak ada di satu. Ada di satu. Ada di satu. Tapi mungkin setidaknya setelah menyaksikan ini sadar kita ada di mana kali ya. Iya. Sadar aku ada di mana gitu. Karena kan pengulangan gitu ya intinya. Oke. Mas Sony, Bang Damai, ini seru ya, dan nanti kita akan relatekan lagi, dan yang paling terpenting juga adalah setelah kita sadar ada di mana, apa sih next action kita? Apakah kita penting untuk naik ke kelas berikutnya? Dan kita akan bicara tips and triknya tentu saja. Dan yang paling pasti level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7 ini dinamis ya Mas Sony ya? Mungkin sebelum di recap ya Kang Abu ya Bang Damai ya. Suffering itu paling banyak ada di level berapa? 1 dong. 1. Ya. Jadi ketika saya punya ekspektasi kepada orang untuk membuat ego saya makin besar, kelihatannya kan saya dapat untung banyak tuh. Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya makin lebih banyak sufferingnya, karena realitas yang terjadi di luar kita itu sering kali nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan, dan membuat yang tadi orang jadi stres, jadi hancur, jadi depres, jadi ngerasa toxic segala macam itu semua ada di level 1. Jadi dia berpikir bahwa dengan di level 1 gue makin untung lebih banyak. Di level 6 gue dapet apa? Padahal sebenarnya level 1 itu kebalikannya. Malah banyak penderitaannya gitu. Wah asik sih. Jadi mungkin kalau boleh direkap secara sederhana, ini adalah perjalanan meninggalkan penderitaan kali ya? Betul. Betul nggak? Betul. Melepaskan diri dari penderitaan itu sebenarnya 1 ke 7 ini 1 ke 7. Ya maksudnya ini semua ini perjalanan itu gitu ya. Oke, Bang Damai mungkin? Ya jadi teman-teman sekalian yang menonton ini mungkin awal-awal masih agak mungkin bingung-bingung, nggak apa-apa, tapi yang paling penting apa yang kita bahas ini sebetulnya sangat terkait dengan apa yang real dialami oleh teman-teman. Kemarin juga saya diskusi sama Mas Sony, contoh konkret aja misalnya hubungan seorang bapak dengan anak. Itu kadang sama anak yang satu kita dominan di level 1 kan gitu kan. Karena memang masih belum nyambung, tapi karena sudah tahu pengetahuan ini, kita coba mulai lihat bagaimana supaya anak ini juga merasa dimengerti dan seterusnya. Sampai pada satu titik, tidak selalu pada saat kita sudah laporan ke Tuhan betul-betul anak itu belum paham, tapi terus kita lakukan kan gitu. Nah begitu hubungan itu di level 4 ya, baru tiba-tiba kita nyambung tuh seru-seruan. Nah itu saya suka bilang hubungan ayah dan anak itu bukan lagi sekedar biologis, tapi sudah bisa saling menumbuhkan, bahkan saling belajar satu sama lain, saling mengerti. Dan itu indahnya perbincangan ini Kang Abu. Jadi mungkin di level 1 itu semesta itu harus melebur ke dalam aku gitu. Padahal arahnya aku melebur ke dalam semesta. Dipaksain ya. Iya, jadi harus ngikutin kata gua, mau gua. Iya. Kalau nggak ada ini dikit, marah, ngamuk, benci, depresi, dendam, apa gitu. Itu kan semua kan gua di atas gitu, gua di atas. Iya, gua. Jadi ngikutin kata mau saya. Semesta harus ngelebur ke dalam saya gitu. Padahal arahnya kan saya ngelebur menjadi bagian dari semesta. Oke. Gitu.
Jadi arahnya beda. Oke, thank you Mas Sony, Bang Dame, terima kasih. Mudah-mudahan semakin jelas ya level 1 ada di mana pokoknya saya pengen untung, nggak apa-apa orang lain rugi. Tetapi di balik keuntungan yang kita anggap kita mendapatkan banyak dalam perjalanan spiritual dan kesadaran, ternyata jangan-jangan di level 1 bukan untung banyak tapi ruginya yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa merenung dan kita bisa melampaui dari tingkat 1 dan seterusnya. Terima kasih.